bahasa yang agak gampang itu begini. Guru harus mengerti sebenarnya di dalam kelas itu anak yang memiliki kemampuan tinggi itu berapa orang, yang kemampuan sedang berapa orang, yang kemampuan rendah berapa orang. Itu contoh aja ya, contoh, bukan satu-satunya. Coba saudara ketua kelas, saudara Erma ya, Erma. Mic-nya dibuka. Ya. Jadi Bapak. Kalau saya tanya misalnya, dalam satu kelas itu anak yang pinter berapa persen kira-kira, kurang lebih? Ada 5 per 40 kali 100. Ya, 5 anak, Pak. Berarti sekitar berapa ya? 5 5 anak, anak Bapak. dari 30. Sebentar. 30 itu 10%-nya kan 3. Berarti kalau 5 anak ya hampiran ya, sekitar 17. 12. Ya. 12. 13%. Yang bodoh berapa kira-kira, Bu? Ya bodoh banget gitu ya Pak. Maksudnya dia ketika saya berikan pertanyaan ternyata keluar dari pertanyaan saya jawabannya. Itu ada sekitar ya 5 anak. Ya, ya, Yang lainnya tengah-tengah gitu. tengah-tengah. Ada teori yang dikenal dengan teori kurva normal. Apa, Bu? Kurva normal. Dalam ilmu statistik, anak yang bodoh itu berkisar 16%. Anak yang pinter berkisar 16%. Dan anak yang sedang berkisar 68%. Nah, itu teori. Kenyataannya memang perlu diteliti. Nah, penelitian tentang keadaan anak ini yang dikenal dengan deskripsi kelas. Misalnya begini, deskripsi itu artinya menggambarkan keadaan siswa ya, dari semua sisi yang kemarin sudah saya sampaikan itu. Yang pintar berapa, yang bodoh berapa, yang sedang berapa. Lalu yang gizinya rendah berapa, yang gizinya bagus berapa, yang gizinya sedang berapa. Yang perhatiannya tinggi pada saat pembelajaran itu berapa, yang rendah berapa, dan seterusnya. Di pengantar saya sudah pernah sampaikan bahwa pembelajaran yang baik itu cirinya pertama menggunakan panca indera. Sudah pernah saya sampaikan ya? Bu Irma sudah pernah saya jelaskan belum? Belum Belum. Bapak yang itu. Oh itu ya. Jadi pembelajaran yang baik itu guru mengusahakan supaya proses pembelajaran menggunakan seluruh panca indera. Kalau bisa ya, ini tergantung materinya. Sebab ini PTK ini kan nanti memperbaiki pembelajaran di kelas. Intinya itu. Nah, berarti kan guru harus tahu pembelajaran yang baik itu seperti apa. Saya ulangi, pada saat siswa belajar, itu yang dilakukan adalah pertama penggunaan panca indera. Atau kalau pakai bahasa lain, siswa harus aktif. Aktif itu ada dua. Pertama menggunakan tenaga fisik, yaitu panca indera. Yang kedua menggunakan tenaga psikis. Itu belum pernah saya jelaskan ya, yang pertemuan Belum pertama. Bapak. Belum. Belum. Coba saya akan tanya kepada Hamriani. Saudara mengenal tembakau? Iya Pak, siap mengenal Pak. Tembakau. Untuk memahami tembakau, indera apa yang terlibat? Ini contoh aja. Mata dengan hidung Pak. Mata dengan hidung.
Terus pencecap tidak terlibat. Untuk merasakan tembakau itu rasanya bagaimana, perlu nggak pencecap? Kalau tembak, mungkin kalau untuk perokok bisa. Enggak perokok kan tahu, bisa ingin mengetahui rasanya kan bisa. Apa bedanya daun tembakau dengan daun pisang kan bisa. Iya, Berarti Pak. iya. Iya, Pak. Kemudian daun tembakau itu lebih halus atau lebih kasar dibanding dengan daun pisang. Itu perlu apa? Perlu indera apa? Indra peraba. Peraba. Kan sudah 4 ya. Untuk mendengarkan penjelasan bahwa tembakau itu beragam. Ada tembakau ada namanya macam-macam ya. Nah, kalau di Jawa ada tembakau dari Paraan, ada dari Temanggung, dari Weleri. Itu berbeda-beda. Mendengarkan penjelasan itu menggunakan indera apa? Pendengar, Pak. Pendengaran. Berarti mengenal tembakau 5 indera terlibat semua. Betul kan? Iya, Pak. Nah, pembelajaran yang baik itu pembelajaran yang mengusahakan penggunaan indera di dalam mengenal objeknya. Memang tidak sama antara satu objek dengan objek lain, tetapi tidak dianggap baik pembelajaran yang menggunakan satu indera. Karena indera ini butuh media, maka pembelajaran yang baik harus pakai media. Oke? Bisa ditangkap ya? Ya, Pak. Ya. Lalu pembelajaran yang baik adalah siswa bisa menggunakan atau mampu menggunakan atau mau menggunakan tenaga psikis. Saya akan tanya kepada Hainiah, tenaga psikis yang dipakai oleh anak pada saat belajar, itu tenaga psikis apa saja? Ini dipelajari dalam ilmu jiwa pendidikan namanya ya. Ilmu jiwa pendidikan. Itu tenaga psikis apa yang dipakai? Pernah nggak mendengar? Viviani? Halo? Anda pernah tahu dalam ilmu jiwa pendidikan pada saat anak belajar menggunakan tenaga psikis, tenaga jiwa, apa saja yang dipakai? Belum pernah. Rubiatini. Ini Rubiatini kok si fotonya miring, kenapa itu? Kok tidak bisa berdiri? Iya, tidak ada mejanya, Pak. Oh, itu ya. Iya. Pernah belajar ilmu jiwa pendidikan bahwa siswa pada saat belajar tenaga jiwa yang dipakai itu apa saja? Pernah nggak mendengar itu? Belum, Pak. Nah, sekarang yang Bu Erma, pernah nggak Bu Erma mendengar itu? Mic-nya dibuka, Bu. Belum juga, Pak. Belum. Nah, sekarang ditulis kalau gitu. Iya, Pak. Tenaga psikis yang dipakai pada saat belajar itu ada 8 ya. 1, perhatian. 2, pengamatan. 3, tanggapan. 4, fantasi. 5, berpikir. 6, motivasi. 7, ingatan. 8, perasaan. Sudah 8 ya? Sudah, Bapak. Ya. Jadi guru yang baik itu guru yang pada saat menyusun RPP itu sudah berpikir nanti kalau medianya begini itu tenaga psikis yang terlibat apa. Gitu. Kalau model pembelajarannya PBL itu yang paling banyak berpikirnya. Tapi kalau memutar video yang sangat menarik, perasaan yang paling terlibat. Jadi pembelajaran itu beda-beda, tekanannya di mana. Gitu. Maka ini terkait dengan apa yang kemarin sudah saya sampaikan, bahwa hasil belajar itu ada 3, sikap, itu tekanannya pada perasaan, ingatan, dan perilaku. Pengamalan ya. Lalu kalau pengetahuan tekanannya pada aspek hafalan, berarti ingatan tadi ya. Dan yang kedua berpikir.
Tapi kalau keterampilan tekanannya pada penggunaan organ tubuh. Jadi beda-beda. Oleh karena itu medianya juga beda-beda. Nah itu di dalam saat menyusun RPP itu sudah direnungkan oleh guru. Nah itu dipelajari dalam ilmu yang disebut ilmu jiwa pendidikan. Gitu. Tapi kalau bagaimana interaksi yang baik itu sudah dipelajari dalam ilmu jiwa sosial namanya. Jadi yang ilmu guru itu banyak sekali terkait dengan ilmu jiwa. Kalau umur berapa sebaiknya medianya apa, karena perbedaan umur itu memiliki kesenangan media yang berbeda-beda, itu dipelajari dalam ilmu jiwa perkembangan. Beda umur, beda hobi, beda minat, beda macam-macam gitu ya. Jadi tidak sama. Jadi kalau Anda mengajar di MI kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 karena umurnya berbeda, yang disenangi juga beda-beda gitu. Nah itu tidak bisa saya sampaikan sekarang. Saya hanya menyampaikan garis besar saja. Bahwa ada ilmu yang sangat membantu kepada guru, yaitu satu ilmu jiwa kependidikan, yang kedua ilmu jiwa perkembangan, yang ketiga ilmu jiwa kepribadian, dan yang keempat ilmu jiwa sosial. Itu ilmu jiwa yang sangat membantu di dalam proses pembelajaran untuk memahami tentang anak. Jadi memang anak ini kan ada tampak di luar tapi ada yang dalam, sehingga pada saat pembelajaran itu sebenarnya yang digerakkan itu bukan fisiknya tapi psikisnya. Jadi pesannya apa? Pesannya nanti mungkin tidak saat PPG ya, nanti pada satu saat saudara memang harus membaca tentang ilmu-ilmu itu. Sekarang saya akan kembali ke PTK, penelitian tindakan kelas. Penelitian di kelas itu ada berapa macam? Bu Hamriani, ada berapa tadi? Penelitian di dalam kelas itu ada berapa jenis? Coba dibuka mic-nya. Kemudian tindakan kelas. Ya, terus? Bu Viviani masih ingat apa saja? Viviani? Oh. Bu Tati? Halo? Ini yang aktif hanya 9, nah. Yang lainnya gimana ini ya? Ada 3, Bapak. Ya, 1. Deskripsi kelas, Ya, eksperimen kelas, sama penelitian tindakan kelas. ya. Jadi kalau deskripsi hanya menggambarkan keadaan anak. Jadi seperti anak dibawa ke dokter lalu diperiksa. Jadi nanti diperiksa tensi darahnya berapa, panasnya berapa, jantungnya bagaimana, paru-parunya bagaimana, ginjalnya bagaimana. Itu deskripsi ya. Jadi baru penggambaran keadaan anak. Dokter belum melakukan apa-apa, hanya ingin mengetahui saja. Nah, guru juga sama. Guru harus mengerti tentang keadaan anak seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri nomor 16 tahun 2007 nomor 1 tentang pedagogik. Sama persis dengan itu ya. Itu namanya penelitian deskripsi. Yang kedua eksperimen. Eksperimen itu uji coba. Uji coba. Kalau Bu Erma membawa anaknya ke dokter, dokter akan menguji cobakan obat tertentu. Setelah diperiksa, ini panasnya sekian, muntah dan seterusnya, maka lalu coba diberi obat untuk 3 hari biasanya. Mungkin sembuh, mungkin tidak. Kalau tidak sembuh, maka lalu dicoba yang kedua. Kalau kedua, ketiga tidak sembuh, biasanya dokter akan merujuk kepada rumah sakit di atasnya. Di rumah sakit itu lalu ada tindakan-tindakan tertentu. Nah, jadi PTK itu adalah sudah rujukan ya, artinya ketika uji coba pertama tidak berhasil, guru bisa menguji coba terhadap model pembelajaran tertentu.
Coba sekarang Bu Erma pernah melihat teori kerucut dari Edgar Dale? Mic-nya dibuka, Bu. Pernah Bapak, tapi saya lupa. Coba sekarang dibuka semuanya, teori kerucut gitu ya. Di internet, di HP, teori kerucut dari Edgar Dale. Bu Iya, Viviani mic-nya ditutup dulu. Bu Viviani, mic-nya ditutup dulu, sudah ya. Edgar Dale tulisannya ya, teori Edgar Dale kerucut pengalaman gitu. Bisa dibuka? Coba dicoba. sudah Bapak. Sudah. Itu sebelah kiri itu ada angkanya. 10, 20, 30, 70, 90. Coba siapa yang mau coba menjelaskan? Pak Basuki sudah bisa membuka? Belum Pak, masih Belum. ketik. Oh, iya iya iya. Bu Hamriani sudah buka? Sudah Bu Erma saja. Coba Bu Erma jelaskan itu. Angka-angka itu maksudnya apa? Yang 10% di situ ada tingkat baca. 20% yang diingat itu dari kegiatan mendengarkan. 30% itu dari anak-anak mengamati, melihat gambar atau diagram atau melihat video. Kemudian juga bisa juga melihat dari demonstrasi yang dilakukan oleh guru. Kemudian 50% itu kita bisa melihat dari siswa keterlibatan dalam diskusi. Kemudian yang 70% itu sebagai guru bisa melihat siswa pengalamannya dari dia menyajikan atau berpresentasi di depan kelas. Kemudian yang 90% itu ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh guru, bisa melalui bermain peran, kemudian melakukan simulasi, dan mengerjakan hal yang nyata. Seperti itu, Bapak. Ya, ini teori. Teori dari Edgar Dale. Jadi kalau pembelajaran muridnya dikasih buku disuruh membaca saja, itu diduga daya serapnya yang bisa diingat hanya sekitar 10% dari jumlah materi. Tapi kalau dijelaskan oleh gurunya, apa yang dibaca tadi dijelaskan oleh gurunya, muridnya mendengarkan, itu bisa naik menjadi 20%. Kalau guru membantu murid pakai video, medianya video pembelajaran, itu bisa naik menjadi 30%. Kalau anak diajak diskusi, itu bisa dia terlibat dalam diskusi kelompok, itu bisa naik menjadi 50%. Tapi kalau anaknya disuruh nyusun makalah, lalu disuruh menjadi pemakalah atau narasumber kelas, itu bisa 70%. Tetapi kalau anak melakukannya, itu bisa sampai 90%. Sekarang saya tanya kepada Bu Irma, saya menjadi guru kepengennya anak itu daya serapnya 90 atau 10 atau 20? Ya tentunya 90% ya, Pak. 90%. Bu Hainia kepengennya derajat pencapaiannya 90% atau 10%? 90% Pak. 90%. Pak Basuki kepengennya 70 apa 50 apa 90 Pak Basuki? Kalau kemampuan saya mungkin sampai 70. 70. Jadi setiap targetnya tinggi, itu yang dilakukan guru juga lebih bukan lebih sulit ya, lebih sungguh-sungguh. Contohnya kalau Bu Erma kepengen 90%, maka pembelajarannya medianya harus asli semua, Bu. Misalnya mengajari anak haji itu harus dibawa ke Mekah, Bu. Itu kan asli. Nah, itu bisa tinggi. Jadi kalau mau mengenalkan anak-anak tentang transportasi, misalnya pesawat terbang, anaknya diajak ke bandara naik pesawat ke Jakarta PP.
Itu anaknya langsung paham, Bu. Daya serapnya bisa 90%. Kalau mengenalkan kereta api, dibawa ke stasiun. Kalau mengenalkan kapal laut, dibawa ke pelabuhan. Jadi pembelajaran menggunakan bahan aslinya itu jauh lebih tinggi hasilnya. Tetapi itu sepertinya sangat tidak mungkin, dalam hal tertentu sangat mahal. Ya kan? Jadi kalau Bu Erma mau mengenalkan tentang Gua Hiro, tempat di mana Rasulullah menerima wahyu pertama, itu harus dibawa ke Mekah, Bu, ke Gua Hiro-nya. Itu daya ingatnya bisa tinggi sekali. Tetapi itu berat apa ringan, Bu Tati, mengajar begitu itu? Bu Tati, berat apa ringan? Bu, Tidak komunikasi. Bu Hamriani, ini yang bisa komunikasi. Berat apa Berat, ringan? Pak. Berat, Berat. Pak. Oleh karena itu di dalam PPG ini nanti yang ditekankan level ketiga, yaitu video. Iya Ya, Pak, kurang jelas Pak suara. Pembelajarannya nanti menggunakan video itu di Jaringan Pak. ya. Yang lain bisa mendengarkan ya. Siap, bisa. Pak. Ya, Insya Allah Pak. bisa, Pak. Tapi putus. Ya. Kita putus-putus di sini, Pak. Oh gitu ya. Ya, Pak. Iya. Tersambil kendak. Iya. Ya sebisanya lah. Nah, jadi PTK, saya ulangi, PTK itu penelitian tindakan kelas. Artinya guru melakukan uji coba berkali-kali sampai ditemukan mana misalnya uji coba terhadap model pembelajaran. Mungkin hari ini uji coba PBL, terus besok lagi uji coba proyek, berikutnya small group discussion gitu. Jadi model-model itu diuji coba semua secara bertahap. Lalu akan dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan ceramah misalnya. Nah, nanti perbedaannya berapa? Jadi PTK itu apa, Bu Erma? Uji coba secara terus-menerus sampai diketahui bahwa model A, misalnya model PBL, itu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Perubahan yang terjadi pada anak berapa, itu bisa diukur nanti. Oleh karena itu, kalau coba dilihat yang kopinan yang saya kirim itu. Saya ngirim WA, coba dilihat. Yang pertama, coba dibaca Bu Erma. PTK adalah penelitian tindakan sebagai suatu bentuk investigasi yang bersifat reflektif, partisipatif, kolaboratif, dan spiral yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan sistem, metode kerja, proses, isi, potensi, dan situasi. ya. Jadi PTK itu dalam rangka memperbaiki pembelajaran, intinya begitu. Lah untuk memperbaiki harus uji coba. Misalnya begini, petani yang ingin menghasilkan panennya lebih banyak dibanding sebelumnya, itu mesti uji coba terhadap pupuk. Misalnya pupuk A dalam 1 hektar menghasilkan 5 ton misalnya. Terus nanti pupuk B ternyata bisa 6 ton, pupuk C bisa 7 ton. Nanti milih yang terbaik. Tapi ini harus penelitian. Jadi penelitiannya untuk perbaikan di dalam kelas. Jadi siswa ditingkatkan melalui uji coba model-model tertentu. Bisa uji coba. Misalnya tadi menggunakan teori Edgar Dahl itu bisa uji coba yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima. Harapannya ya guru paham betul bahwa teori ini tidak selalu sama kan hasilnya. Itu. Nanti guru akan mengetahui model mana yang paling cocok di kelasnya. Jadi tidak semua sama ya, antara kelas 1, 2, 3, 4 itu model itu tidak sama. Antara SD, SMP, SMA juga tidak sama. Oleh karena itu, guru harus menemukan teori-teori terbaiknya.
Itu PTK itu intinya begitu. Besok kan akan dibahas ulang, tetapi inti PTK itu adalah uji coba untuk mengetahui mana yang terbaik. Itu intinya begitu. Intinya begitu. Misalnya model pembelajaran yang sudah Bapak Ibu pelajari. Coba Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz, halo, dibuka mic-nya Pak Abdul Aziz. Ya, Pak. Nah, model pembelajaran yang pernah Pak Abdul Aziz pelajari apa saja? Number head together, jigsaw, apa lagi ya? Picture and picture. Apalagi? Kalau saya tanya mana yang terbaik untuk pembelajaran PAI misalnya, atau untuk pembelajaran matematika, mana yang terbaik? Nah, itu tidak bisa dijawab. Iya, tidak bisa. Tidak bisa, harus dilakukan penelitian. Itu loh. Jadi kalau misalnya Pak Abdul Aziz punya tetangga sakit kepala, obat yang paling cepat apa? Itu tidak bisa langsung dijawab. Dicoba berkali-kali. Nanti pengalaman pribadi masing-masing orang sakit itu berbeda-beda. Ada yang cocok pakai budrek, ada yang cocok hanya pakai tidur, ada yang cocok gitu. Jadi obat itu harus uji coba. Sama dengan proses pembelajaran, media juga perlu uji coba, model pembelajaran juga perlu uji coba, sampai tempat duduk juga perlu uji coba. Jadi PTK itu intinya uji coba. Tapi harus diketahui perubahan yang terjadi setelah diuji cobakan. Coba saya akan tanya kepada Nur Mukhayan. Halo, Nur Mukhayan. Pak. Kalau pembelajaran anak duduk berbaris, baris pertama, baris kedua, baris ketiga sampai baris kelima, itu kalau dibandingkan dengan pembelajaran dengan tempat duduk tapal kuda. Tapal kuda itu seperti U, lalu gurunya berada di tengah, sehingga tidak ada anak yang duduk di belakang. Semua anak jaraknya sama dengan gurunya, atau bulat lalu gurunya berada di tengah. Itu interaksinya lebih kuat mana antara pembelajaran yang baris pertama, baris kedua, baris ketiga? Nanti anak-anak yang jauh dari guru adalah baris yang paling belakang. Itu interaksinya kuat mana, Bu Nur Mukhayan? Lebih kuat yang kayak tepak kuda, Pak, karena ya itu tidak bisa dijawab, Bu. Harus dilakukan uji coba. Jadi guru tidak boleh menjawab dulu. Nah, itu. Jadi semuanya ini harus diuji cobakan, supaya guru betul-betul memperoleh teori yang sebenarnya. Itu loh. PTK adalah alat untuk melatih guru melakukan penelitian. Ya seperti petani tadi, kalau ditanya tanam padi itu pupuk kandang, misalnya pupuk dari kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran kerbau, dengan pupuk urea buatan pabrik, itu hasilnya banyak mana, Bu Viviani Siri? Mana hasil yang paling banyak menggunakan pupuk apa? Halo, mic-nya dibuka. Bagaimana Bapak? Kalau nanam padi menggunakan pupuk kandang dengan pupuk urea, hasilnya gimana? Jadi uji coba dulu Bapak. Nah, betul, jawabannya begitu. Jangan dijawab dulu. Jadi inilah guru nanti. Jadi saudara kalau ditanya pembelajaran pakai ceramah, tanya jawab, small group discussion, discovery learning, itu bagusan mana? Jangan dijawab dulu. Uji coba nanti apa yang berbeda. Tadi sudah saya katakan, dalam uji coba itu harus ada yang diinginkan. Mau diukur apanya? Misalnya apakah perhatiannya? Misalnya begini, apakah small group discussion bisa meningkatkan perhatian anak? Jadi nanti judul PTK-nya meningkatkan perhatian anak melalui jigsaw learning, meningkatkan kemampuan berpikir, keberanian berpendapat, dan kemampuan mengkritik melalui small group discussion. Jadi nanti di dalam PTK itu
seperti obat dan penyakit. Penyakit yang disembuhkan apa, obatnya apa. Jadi sama persis dengan dokter tadi. Dokter memeriksa, setelah selesai meriksa lalu dikasih obat. Sembuh apa tidak ya belum tahu, dokternya juga nggak tahu obat itu tepat apa tidak, karena penyakit yang sama oleh orang yang berbeda obatnya tidak sama, tidak selalu cocok. Cocok bagi si A mungkin tidak cocok bagi si B. Sama dengan pembelajaran, model jigsaw cocok untuk anak kelas 3A tapi tidak cocok untuk anak kelas 4 di SD, tidak cocok di SMP dan seterusnya. Oleh karena itu PTK itu adalah penelitian terbatas, hanya satu kelas, tidak boleh di kelas lain. Jadi yang boleh PTK hanya gurunya sendiri, muridnya sendiri dalam mapel tertentu. Ini maka tidak ada populasi, tidak ada sampel penelitiannya ini, karena seluruh kelas diteliti. Nah, ini besok akan dilanjutkan, tetapi ini pengantar PTK. Coba sekarang dilihat WA saya yang berikutnya. Coba dilihat penelitian tindakan. Penelitian tindakan dapat dipandang. Coba dibaca Bu Irma. Sebentar Pak. Yang kedua, penelitian tindakan. Penelitian tindakan dapat dipandang sebagai tindak lanjut dari penelitian deskriptif maupun eksperimen. Terus, Kenal populasi dan sampel. ya, Karena hasil penelitian tindakan hanya berlaku. Ini Ari Kunto. ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan, kalau ke dokter pertama diperiksa itu deskripsi, lalu uji coba terhadap obat tertentu, itu eksperimen. Kalau belum sembuh maka dicarikanlah obat lain sampai betul-betul sembuh. Kalau itu belum juga maka perlu tindakan tertentu, mungkin dioperasi, mungkin diapakan gitu ya. Nah, ini gambarannya seperti itu. Sekarang dilanjutkan yang WA yang terakhir, Bu. Ya, yang terakhir itu siklus penelitian tindakan, Bapak. Ya, ya. Silakan dibaca siklus pertama, Siklus pertama itu ada perencanaan, dilanjutkan, kemudian pelaksanaan, dilanjutkan, dilanjutkan pengamatan, kemudian dilanjutkan refleksi. Ya. Kalau belum sembuh, dilanjutkan lagi siklus kedua. Langkahnya sama, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, jadi begini, misalnya Bapak Ibu ingin uji coba terhadap small group discussion, diskusi kelompok kecil. Jadi anak dibagi 5-5 lalu diberikan tugas untuk diskusi. Dibuatlah perencanaan. RPP-nya adalah RPP plus. RPP plus itu seperti membuat si sosiodrama begitu. Lalu setelah dirancang RPP tapi ditambahi. Besok akan ada contohnya. Lalu dilaksanakan. Pada saat pembelajaran menggunakan small group discussion itu lalu diamati. Yang ngamati perubahan anak, mengamati di kelas itu. Yang ngamati siapa, Bu Irma? Maaf Bapak, tadi saya kurang fokus. Yang mengamati siapa pada saat pembelajaran berlangsung? Ada teman yang membantu ini Bapak. Nah, itu namanya kolaborator. Apa? Kolaborator. Kenapa? Karena penelitian tindakan kelas itu memang sifatnya kolaboratif, tidak bisa sendirian. Jadi guru uji coba terhadap model pembelajaran tertentu, misalnya tadi small group discussion, lalu nanti anak diamati, kalau perlu menggunakan rekaman video
atau handicap. Nah, nanti berapa anak yang perhatiannya rendah dan berapa anak yang tidak memperhatikan. Karena tujuannya apakah perhatian bisa ditingkatkan melalui itu. Berikutnya nanti tahap keempat adalah refleksi. Refleksi itu apa, Bu Hamriani? Kemarin sudah saya jelaskan. Refleksi itu Cerminan, apa? Pak. Kemarin itu cerminan. Refleksi itu memantul. Memantul karena apa? Memantul itu orang berdiri di depan kaca lalu melihat dirinya. Nah, ketika pembelajaran itu diamati lalu direkam, pada saat selesai rekaman maka rekaman itu dilihat oleh gurunya. Oh, tadi pada saat pembelajaran muridmu yang bicara sendiri itu ada separuh, yang separuh memperhatikan. Kenapa begitu? Padahal menurut teori mestinya tidak itu. Apakah diulangilah siklus kedua, diperbaiki apa yang harus diperbaiki sampai betul-betul kelas itu sembuh. Jadi kalau penyakitnya perhatiannya rendah adalah meningkatkan perhatian melalui model pembelajaran tertentu. Jadi persis dengan pengobatan ya. Jadi anak yang tidak menggunakan panca inderanya itu dianggap sakit. Anak yang tidak menggunakan 8 tenaga psikis juga dianggap sakit. Penyembuhannya ganti-ganti, tidak bisa sekali ya. Mungkin satu saat hanya meningkatkan perhatian, satu saat meningkatkan keberanian berpikir, satu saat meningkatkan ingatan. Jadi tergantung teorinya nanti. Jadi tadi sudah saya katakan pembelajaran yang baik adalah menggunakan inderanya secara aktif. Yang kedua menggunakan tenaga psikis, 8 tenaga psikis secara keseluruhan. Ya motivasinya, ya berpikirnya, ya perhatiannya. Salah satu tidak digunakan maka anak dianggap sakit, maka harus dibawa ke dokter. Dalam hal ini dokternya gurunya sendiri, yang mencari obat juga gurunya sendiri, yang menilai apakah penyakitnya sembuh atau tidak juga gurunya sendiri melalui bantuan kolaborator. Jadi PTK itu proses penyembuhan penyakit di dalam kelas. Saya ulangi, PTK adalah proses penyembuhan penyakit di dalam kelas. Dan PPG ini nanti di akhir itu harus membuat RPP yang digandeng atau dijadikan satu dengan penelitian tindakan kelas. Oleh karena itu Bapak Ibu harus paham PTK ini. Tetapi tidak sekarang, ini baru pengantar sesuai dengan pendalamannya saja. Nah, nanti ada materi khusus di PTK yang akan datang. Paling tidak karena di dalam modul keempat KB4 itu baris yang terakhir itu memang sama dengan pedagogik nomor 10 yang terakhir itu ada PTK. Jadi PTK ini final nanti. Kalau guru belum bisa PTK maka guru diduga tidak bisa memperbaiki kelasnya. Jadi kalau coba saya tanya Bu Hamriani, kalau ada ibu punya anak sakit dibiarkan, ada ibu punya anak sakit dicarikan obat, itu lebih baik mana Bu Hamriani? Carikan obat, Pak. Carikan obat. Nah, selama ini Bu Hamriani sudah pernah PTK belum? Pernah 1 kali, Pak, waktu penyelesaian tugas di UT. Iya. Pada saat kalau ibu anaknya ganti-ganti, anak pertama, kedua, ketiga, lalu yang diobati hanya anak pertama, anak kedua sakit dibiarkan, anak ketiga sakit juga dibiarkan. Itu ibu yang baik atau ibu yang bagaimana? Tidak baik, Pak. Semua harus baik. Ya, sudah itu kesimpulannya begitu, Bu. Jadi kalau guru tidak pernah PTK itu sama dengan ibu yang punya anak sakit dibiarkan, bahkan tidak tahu penyakitnya apa karena tidak pernah diperiksakan. Maka pekerjaan guru yang pertama melakukan penelitian deskripsi. Penelitian deskripsi itu sama dengan dokter memeriksa jenis penyakit apa yang ada di kelas itu. Saya ulangi, anak yang tidak menggunakan 8 tenaga psikis itu sakit. Meskipun sakitnya tidak sama, ada yang sakit perhatiannya, ada yang sakit berpikirnya, ada yang sakit ingatannya, itu harus disembuhkan. Nah, obatnya dicari melalui teori. Nanti masing-masing teori, jadi nanti harus membaca perhatian itu penyembuhannya pakai model apa.
Kalau anak supaya berani bertanya dan berani menjawab, itu modelnya apa? Itu besok ya. Ini hanya diingat-ingat saja. PTK adalah penyembuhan jenis penyakit di dalam kelas, maka disebut tindakan kelas. Intinya itu. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, itu di bahan ajar sudah ada itu. Sudah ada toh bahan ajar yang keempat itu kan ada PTK-nya. Ada ya? Sudah dilihat belum? Pak. Ada Pak, ada video juga Pak. Iya, Cara ya. PTK. Analisis bahan ajar itu ada ya. Nah, itu yang saya jelaskan itu terkait dengan KB4 itu. Sudah? Ada yang ingin bertanya? Mau tanya Bapak, Silakan. dalam PTK melibatkan 8 tenaga psikis maksudnya. Kalau misalkan ada yang kurang begitu kan berarti anak itu sakit dan harus disembuhkan. Nah, apakah kita misalkan mau membuat PTK itu hanya satu atau lebih dari satu boleh Pak? Yang disembuhkan adalah penyakit yang diderita oleh banyak anak. Itu dulu kan dulu. Jadi dalam kelas itu massal, misalnya banyak yang ngomong sendiri. Nah, itu penyakitnya berarti kan perhatian itu. Coba saya tanya Bu Irma, kalau melakukan pembelajaran setelah selesai, anak disuruh bertanya, satu kelas misalnya 30, yang bertanya berapa orang? Bentar. Setelah pembelajaran selesai, itu biasanya murid ibu yang berani bertanya ada berapa orang? Berapa anak? Hanya 3 sampai 5 anak Bapak. Kalau 5 anak lalu muridnya 30, itu yang sakit ada 25, dan ini harus disembuhkan. Karena pembelajaran itu anak harus berani bertanya. Mungkin saja anak tidak mampu bertanya. Nah, gitu loh. Kalau misalkan kita sudah memancing dengan pertanyaan, adakah anak-anak yang ingin bertanya seperti itu, dan kita sudah berkeliling melihat pekerjaan siswa ternyata memang sudah sesuai begitu, dan hanya ada 5 anak yang bertanya, itu juga termasuk penyakit Pak? Iya, karena proses pembelajaran itu harus bertanya. Kalau anak sampai tidak bertanya, guru tidak tahu siapa yang sudah paham, siapa yang belum paham. Jadi kalau yang bertanya aja hanya 5, yang lain tidak pernah bertanya, itu sakit namanya. Maka harus dibaca bagaimana cara meningkatkan keberanian bertanya, kemampuan bertanya, dan keterampilan bertanya. Jadi Bu Irma tidak boleh menjawab sendiri, harus membaca teori dulu. Teori tentang meningkatkan keberanian dan kemampuan bertanya. Nanti kalau sudah ketemu teorinya, diuji cobakan. Gitu. Bisa ditangkap ya? Iya Pak. Ya. Siapa lagi yang bertanya? Nah, kalau ibu-ibu ini tidak bertanya, bapak orang bertanya, ini juga sakit sebenarnya kelas ini. Itu. Karena proses pembelajaran yang baik itu ada komunikasi, Kalau tidak ada komunikasi, ya coba saya tanya Pak Abdul Aziz. Halo, Abdul Aziz. Siapa? Pernah ke pasar? Pernah Pak. Ibu-ibu kalau belanja itu ngomong apa tidak? Ngomong Pak. Ada komunikasi nggak? Iya, komunikasi Pak. Nawar apa tidak? Nawar Pak. Nawar berkali-kali itu. Jadi kalau mau interaksi ya seperti orang yang jual beli itu gitu. Kalau tidak berarti sakit. Masa langsung ini berapa harganya 30 langsung dibayarkan, tidak mungkin, mesti ditanyakan dulu. Sama dengan, hanya bedanya kalau guru menjual ide, kalau orang di pasar menjual barang dagangannya. Tapi sama prinsipnya. Komunikasi harus jalan, maka guru harus memiliki kompetensi sosial. Sebenarnya di dalam kelas anak yang tidak paham kan banyak, tapi mereka tidak bisa bertanya, itu sakit. Dan itu harus disembuhkan. Jadi tidak bertanya itu mungkin tidak paham dan tidak bisa bertanya,
mungkin tidak paham, tapi tidak bisa bagaimana cara bertanya, atau tidak berani bertanya, atau tidak bisa menyusun kalimat bertanya. Jadi penyebabnya banyak sekali sebenarnya itu, dan itu harus dicarikan jalan. Jadi intinya di dalam kelas harus terjadi interaksi aktif. Kalau anaknya tidak aktif, ya pembelajaran mati. Nah, sekarang saya tanya, kalau diskusi satu kelas, yang ngomong berapa orang? Paling kan 3-4 orang. Tapi kalau small group discussion, satu kelompok hanya 3 orang disuruh diskusi dengan judul yang sama, 3 anak itu ngomong semua apa tidak, Bu Erma? Dengan Tidak. temannya sendiri. Iya. Ngomong kan? Iya sih. Kalau 3 orang, tapi kalau 10 orang yang ngomong 2 apa 3 yang lain nonton, kan begitu? Iya, betul. Nah itu, Betul. jadi model pembelajaran itu akan mewarnai. Misalnya begini, Bu Erma memberi tugas, setiap 2 anak itu merekam proses sujudnya orang-orang di musola. Nah, musola. Satu anak merekam sujud, yang satu anak lagi merekam ruko. 2 anak kan aktif semua karena memang model pembelajarannya dibuat semua aktif. Nanti setelah selesai rekaman lalu diminta membaca buku. Untuk sujud lihat halaman 10, untuk ruko di halaman 15 misalnya. Anak disuruh nyocokkan. Nanti laporannya dibawa ke orang tuanya, disuruh bertanya apakah temuannya itu salah atau benar. Semua rekaman diserahkan di kelas pada saat pembelajaran berikutnya. Apakah anak bisa tidak aktif? Semuanya jadi aktif. Jadi LKPD adalah alat. Jadi LKPD itu bukan soal ujian ya. Nah ini yang jadi masalah itu LKS itu isinya pertanyaan. Ya anaknya tidak bekerja. Padahal bunyinya itu lembar kerja. Jadi yang utama itu pekerjaan yang harus dilakukan oleh anak. Tapi isinya pertanyaan, jadi salah itu. LKS itu membuat anaknya tidak bekerja. Yang mengerjakan orang tuanya jadi. Ya kan? Nah, jadi ada kesalahan. Nah, ada masih pertanyaan lagi, silakan. Ini yang datang hanya 8 loh, Pak. Ini ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya. Ibu Umi memeriksakan putranya. Ya itu deskripsi ya, kalau dalam penelitian. Terus? Ya, yang lainnya ada Bu. Ini hanya 8 loh, jadi ada 3 orang yang tidak masuk. Ya mungkin beritanya tidak sampai ya. Karena Sebenarnya sinyal, Bapak. Oh karena Mungkin. sinyal. Tadi Jadi- pagi sudah saya beritahu, mungkin nanti malam. Lalu kepastian jamnya tadi sore baru. Iya. Sudah kadang kan ada pemadaman listrik, Bapak. Mungkin teman-teman yang di lain tempat. Terus untuk menyebar luaskan informasi pakai apa itu? Saya mencatat, Bapak. Kemudian menyampaikan ke teman-teman hasil dari ini. Semuanya sudah saya catat, Bapak. Jadi nanti ada diskusi Bu, diskusi untuk meningkatkan pemahaman ini. Tapi intinya modul 1, KB1, KB2, KB3, KB4 itu harus paham isinya. Kalau tidak paham harus didiskusikan. Kenapa begitu? Karena UP itu dari modul dan yang kedua dari bahan ajar. Jadi bahan ajar menggunakan analisis bahan ajar, lalu kalau modul analisis materi dan ringkasan atau meresum. Itu penting. Kalau tidak tahu isinya dikhawatirkan pada saat UP tidak bisa menjawab. Maka modul itu memang per baris itu harus tahu artinya. Ini artinya apa? Paling tidak satu sub, satu alinnya ini artinya apa? Gitu ya, Bu ya. Nanti coba didiskusikan itu. Saya kira itu sebagai pengantar malam ini. Jadi memang saya biasanya tidak banyak-banyak, sedikit saja. Kalau banyak-banyak nanti juga lupa gitu. Jadi sedikit. Iya, Bapak. Ya. Terima kasih. Mau sebentar, Bapak, mau tanya untuk analisis materi itu Ya. lembar kerjanya Kalau sudah saya sih bebas, tapi itu kan ada LK, ada LK4, ada Iya. LK5, dilihat aja. Itu kan perintahnya sudah urut itu. Ngikuti Iya. itu saja juga tidak masalah saya. Oh, begitu. Kalau saya agak bebas sih masalah. Yang penting itu pertama ada problem yang kemarin sudah saya jelaskan, problem itu. Yang kedua penyebab masalah. Masalah.
Jadi misalnya begini, ini contoh PTK ini. Problem yang ditemukan banyak guru yang belum melakukan PTK. Itu kan masalah, seharusnya melakukan tapi kenyataannya belum. Itu realitas sosialnya kan begitu. Lalu penyebabnya apa? Penyebabnya tidak pernah ada diklat. Yang kedua mungkin tidak ada biaya untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Yang ketiga tidak ada dorongan dari kepala sekolah. Penyebabnya banyak. Lalu faktor penentunya apa? Faktor penentunya memang gurunya tidak begitu aktif untuk mencari informasi itu. Misalnya begitu. Tidak sulit itu. Tidak sulit. Perlukah menggunakan kajian literatur begitu, Bapak? Oh ya, ya. Kalau misalnya begini, guru menyatakan banyak guru yang tidak melakukan PTK, itu dasarnya apa? Ya hasil penelitian orang kan banyak itu. Dicari di internet. Untuk kajian literatur yang digunakan itu satu atau lebih dari satu, Pak? Lebih dari satu lebih baik. Oh, begitu. Satu minimal gitu. Tapi paling tidak karya ilmiah itu ada sumbernya. Ada sumbernya harus lengkap. Siapa penulisnya, judulnya apa, dimuat di mana, kapan, tahun berapa, halaman berapa, itu harus ada ya. Supaya bisa Tidak hanya sekedar link saja toh, Pak? Ya kan tetap ditulis. Penulisnya siapa? Harus ada itu. Penulisnya siapa? Lalu judulnya apa? Dimuat di mana? Misalnya dimuat di artikel apa? Terbit tahun berapa? 2023, halaman berapa? Memang karya tulis itu harus begitu, karena nanti kan akan dicek. Apakah Anda copy paste? Sebab saudara itu diharapkan menyusun karya ilmiah, bukan clipping. Kalau clipping itu kan hanya memindahkan saja. Kalau memindahkan mungkin dia tidak tahu artinya. Jadi setelah ngutip 1, 2, 3 maka harus dijelaskan pakai bahasa sendiri. Maka kalau melihat ringkasan, kok persis yang ada di modul itu bukan meringkas, memindah. Itu memindah namanya. Maka lalu tingkat kesamaannya kan tinggi sekali. Tinggi sekali. Nah, itu berarti tidak melakukan resume, karena resume itu menangkap isinya. Isinya apa? Nah, isinya itu kan pakai bahasa sendiri seharusnya. Kalau pakai bahasa buku itu memindah namanya. Memindah buku. Nah, itu kalau dulu anak-anak SMA itu clipping itu. Saudara jangan membuat clipping ya. Jangan buat clipping. Kalau perlu membuat contoh real. Dan loh, itu kan banyak yang menulis peta konsep itu ditulis, peta konsepnya ada 5 konsep, pas ringkasannya hanya 3 konsep, yang 2 malah tidak dijelaskan. Wong butuhnya itu konsep 1 artinya apa, konsep 2 apa, konsep 3 apa. Konsepnya ada 10, di bawah ada 2, yang 8 di mana gitu. Jadi lucu-lucu itu. Ada konsepnya 4, yang dijelaskan 10, jadi terbalik-balik itu. Lah ketika nyusun soal, yang kemarin saya katakan disuruh buat hot C4, C5, C6, yang dibuat C1 dan C2. Ini yang terbanyak begitu. Jadi bukan C4 tapi C1 dan C2, pemahaman sama apa. Jadi masih banyak yang Kenapa begitu? Karena banyak guru yang copy paste dari temannya tahun sebelumnya. Sehingga kadang perintahnya nggak sama. Perintahnya, jadi nanti di analisis bahan ajar itu juga begitu, perintahnya 3 dijawab 2, ada yang perintahnya 3 dijawab 10 gitu. Nah, ini dari mana? Karena dia copy paste dari pekerjaan temannya dulu, sehingga tidak cocok dengan pertanyaan sekarang. Analisis bahan ajar itu perintahnya ada 4, jawabannya 10, kadang hanya 1, kadang malah ngomong yang lain gitu, jadi tidak sesuai dengan itu. Itu memang masalah ya, masalahnya itu ya banyak gitu. Ada yang baik tapi kesamaannya 90%, similarisnya itu. Karena di sini resume itu bisa dilihat kesamaannya berapa dengan tulisan orang lain. Itu udah enggak usah diklik, itu langsung muncul di situ. Berapa persen itu sudah muncul. Jadi kalau bayangkan ya, Anda membuat resume tapi kesamaannya dengan orang lain itu 80%. Anda kan enggak nulis berarti. Enggak nulis apa-apa. Itu hanya mindat tulisannya orang lain dari tahun sebelumnya. Ini tidak mencapai sasaran.
Karena maunya saudara disuruh membaca. Setelah selesai membaca, Anda menangkap isinya apa. Alinea 1 isinya apa, alinea 2 isinya apa. Dan sudah pernah saya sampaikan bahwa meringkas itu mestinya imamnya pada sub capaian. Di depan KB itu kan ada capaian 1, lalu subnya ada yang 4 kan? Iya. Subnya 1, itu yang dijawab itu. Sub capaian dirubah menjadi pertanyaan. Misalnya profesionalisme itu apa maksudnya? Profesional itu apa artinya? Nah, itu kan ketika mengartikan ya jangan mengikuti bukunya itu. Mohon maaf Bapak, Ada bahasa sendiri. menyela sebentar Bapak. Untuk di resume itu kan tertulis di situ diminta untuk membuat indikator sesuai dengan kisi-kisi UP. Nah, kisi-kisi UP itu ketika kami pilah seperti kemarin itu yang KB1 agak kesulitan Bapak. Nggak usah ngikuti sub capaian saja. Oh begitu. Ya Jadi kalau saya pakai sub capaian karena yang membuat modul itu targetnya sudah jelas ditulis di sub capaian. Ini kan mengikuti yang nulis, jangan mengikuti orang yang menduga-duga, itu menjadi tidak menjadi sulit itu. Wong subnya sudah jelas kok. Sub capaian di atas kan ada itu. Sub capaian 1 ini, sub capaian 2 ini. Itu yang namanya belajar itu ya capaiannya apa gitu. Ngikuti itu saja. Itu nanti otomatis akan sama dengan kisi-kisi, karena kisi-kisi itu kan ngikuti dari situ, hanya dipecah gitu loh. Dipecah menjadi banyak. Jadi kalau tidak paham malah jadi repot gitu. Maka yang paling gampang adalah sub capaian. Hanya sub capaian itu satu sub, itu isinya tidak satu, ada yang isinya 2, ada yang isinya 3 memang. Jadi kalau dipecah jadi banyak itu. Itu ya. Iya Bapak. Nah, jadi masing-masing dosen silakanlah beristihad sendiri-sendiri, tapi saudara tidak usah ngikuti orang lain ya. Jadi ngikuti modul saja. Iya Pak. Paham ya? Paham Jadi Bapak. di modul di depan KB1 itu ada capaian, lalu ada sub capaian bawahnya itu. 1, 2, 3, 4. Sub capaian ada yang 3 dan nah, ngikuti itu aja. Gitu. Iya Bapak. Ada pertanyaan lagi? Apabila kami ada pertanyaan begitu, kami sampaikan via grup kelas, nggak apa-apa Pak? Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh ya siap Pak. Ya, jadi mengapa ada yang menawarkan kisi-kisi? Karena kalau menawarkan kisi-kisi harapannya di dalam UP itu bisa menjawab. Tapi nanti akan sama. Karena kisi-kisi itu diambil dari isi modul. Sehingga semua isi modul intinya apa saja dibuatlah kisi-kisi gitu. Tetapi yang menulis modul itu sudah membuat target gitu loh. Targetnya mahasiswa bisa menjawab sub capaian 1, sub capaian 2. Hanya sub capaian 1 isinya tidak satu tapi banyak. Gitu kan? Iya. Lalu itu di kisi-kisi dipecah gitu. Nah, itu malah merepotkan menurut saya. Tapi tidak apa-apa, itu boleh juga, boleh. Jadi kenapa ada madhab ya? Tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Berarti untuk ke depan itu kita belajar dari sub capaian juga Pak, yang Oh modul-modul ya, itu yang sebelumnya. pokok malah. Yang pokok karena yang membuat kisi-kisi berdasarkan itu. Iya Pak. Bedanya kalau kisi-kisi itu dipecah kecil-kecil, kalau sub capaian agak besar-besar. Tapi intinya dalam UP itu yang ditanyakan ya modul itu. Dan modul itu sudah ditarget isinya itu. Iya Bapak. Ya, pokoknya dibaca saja itu. Sebenarnya kan kalau mau membuat indikator kan per alinea itu ada satu indikator mestinya. Jadi tinggal ngitung alinea aja gitu. Itu juga bisa. Tapi saudara tidak usah bingung-bingung, yang penting modul dipahami isinya secara lengkap. 1, 2, 3 gitu. Insya Allah nanti ya. Yang kedua, modul ini dilengkapi dengan materi tambahan. Namanya bahan ajar. Bahan ajar itu hanya alat pembanding dan memperkaya terhadap modul. Gitu. Isinya sama sebenarnya. Isinya sama, hanya diperkaya menggunakan video, menggunakan artikel dan seterusnya. Itu ya. Iya Bapak. Nah, sebab saudara ini di samping lulus untuk membuat resume, buat macam-macam, itu hanya alat kok. Resume itu juga alat, analisis bahan ajar juga alat, analisis materi juga alat. Tapi intinya hanya satu, Anda diminta memahami modul secara rinci. Hanya itu sebenarnya, pesannya itu hanya satu. Lah untuk memahami itu maka dilatihlah membuat resume. Oh iya. Setelah itu analisis materi, analisis bahan ajar. Tapi sebenarnya yang satu,
modul pahami dengan. Jadi seandainya saudara tidak melakukan, karena wajib ya dilakukan. Seandainya tidak melakukan analisis bahan ajar, analisis materi, tidak melakukan resume, itu tidak apa-apa mestinya. Tetapi karena aturannya begitu, ikuti saja. Tapi intinya saudara paham isi modul secara rinci. Paham ya? Ya, Pak. Karena UP itu ya dari situ. Dari situ. Oke? Ya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Nanti ini yang Indonesia Timur kan sudah malam ya ini. Sih. Ya, Saya selisihnya. Pak. Kasihan Bu Vivian. Ya, sudah malam. Tapi tidak terus kok. Sesekali Iya. malam. Ya. Ilmunya sangat berguna bagi kita ini, Ya, Pak. ini Ya, Indonesia Barat baru jam 8:30. 9. Tengah berarti 10:30. Timur berarti 10:30. Kan beda-beda ya. Sih, Bapak. Tapi aslinya itu tidak 1 jam kok. Jadi di Jawa dengan Bali itu, Bali kan tengah, itu di sana selisihnya hanya 1/4 jam. 1/4 jam. Saya itu kan sebulan sekali di Bali, jadi saya tahu. Jadi adzan di Semarang, terus saya cocokkan adzan di Bali. Itu selisihnya hanya 1/4 jam kurang lebih. Tidak jauh. Hanya jamnya memang dibuat begitu. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.